Oke, teman-teman, selamat datang di podcast episode pertama saya. Yang kebetulan saat ini saya kedatangan narasumber dari dunia olahraga, yaitu dunia renang. Namanya Abdi Karimwo, teman saya dari kuliah ini. Kita tanya-tanya lebih lanjut ya. Halo, Mas Abdi. Selamat malam. Halo Mas Rizal. Malam. Oke, Mas Abdi. Sebelum kita menjelaskan tentang renang, saya mau tanya dulu. Mas Abdi di dunia renang sudah berapa lama? Sudah 5 tahun, jalan 6 tahun. 6 tahun di dunia renang. Mas Abdi di dunia renang itu 6 tahun sebagai pelatih, sebagai atlet, atau sebagai apa? Sebagai pelatih aja. Sebagai pelatih Iya, aja. kebetulan saya asalnya bukan ex-swimmer atau mantan atlet. Saya cuma akademisi aja yang kebetulan kuliah di jurusan olahraga. Oke. Nah, itu. Jadi pelatih renang itu tidak harus dari atlet renang ya Mas Abdi? Tidak harus. Jadi dari akademisi juga bisa seperti saya ini. Tapi kebanyakan ya anak-anak mantan atlet berenang. Oke. Untuk di renang, Mas Abdi fokusnya di apa, Mas? Saya di prestasi sama di rekreasi juga. Jadi enggak yang fokus di satu bidang aja. Prestasi juga megang, yang anak rekreasi, yang pemula-pemula, yang hanya renang kesehatan juga pegang juga kebetulan. Oke. Mau tahu dong Mas, perbedaan yang paling kelihatan dari renang prestasi dan renang rekreasi ini apa sih? Kalau perbedaannya anak-anak prestasi lebih kenceng-kenceng ya berenangnya, karena disiapkan untuk kompetisi berenang. Kalau anak-anak rekreasi lebih lembut, anak-anaknya nggak yang keras. Maksudnya latihannya karena santai aja, dan latihannya cuma seminggu sekali. Jadi ya perbedaannya yaitu anak-anak prestasi lebih kenceng berenangnya. Kalau anak rekreasi ya sekedar berenang, banyak mainnya. Seperti itu. Oke, berarti dari model latihan, program latihan udah beda banget ya? Beda banget. Oke. Kalau yang Mas Abdi tahu nih, dari siswa-siswa atau atlet-atlet renang prestasi, biasanya dia dari awal sudah diniatkan untuk ke prestasi atau dari rekreasi dulu terus terlihat bagus baru difokuskan ke prestasi atau gimana Mas Abdi? Kalau itu banyak yang dari rekreasi dulu terus kelihatan anaknya emang punya bakat untuk menjadi atlet, ya diarahkan menjadi atlet profesional. Maksudnya atlet yang benar-benar fokus di prestasi, enggak yang di rekreasi. Banyak juga yang pertama kali ke kolam ya emang udah saya mau ke prestasi, renang prestasi gitu. Jadi ya ada, itu juga ada. Oke. Kalau dari dua itu tadi, kesulitannya masing-masing apa Mas Abdi? Yang paling terlihat dari rekreasi dan prestasi, kesulitannya apa sih? Kalau beda-beda ya, kalau rekreasi mungkin anaknya lebih ngalem, apa bahasa Indonesia ngalem itu kayak lebih slow banget anaknya, jadi nggak bisa di-push, benar-benar di-push harus bisa berenang cepet, nggak bisa kalau anak-anak rekreasi, anak-anak yang privat atau anak-anak yang kelompok belajar, kelompok bermain gitu. Tapi kalau anak prestasi lebih gampang karena dia udah tahu arahnya mau dibuat kompetisi, buat lomba berenang, jadi dia harus latihannya lebih keras, lebih banyak gitu. Berarti kalau bahasa Jawanya itu lebih ngalem ya? Lebih ngalem kalau anak rekreasi, karena memang tujuannya buat ngisi waktu luang aja di weekend. Yang penting bisa renang lah ya. Betul. Usia yang dipegang Mas Abdi saat ini usia berapa aja? Saya konsentrasi di usia 5 paling kecil hingga 17 tahun. Ya itu aja, 5 sampai 17 tahun. Nah, ngomong-ngomong soal usia, untuk anak nih boleh dileskan berenang itu paling kecil itu usia berapa sih Mas Abdi? Paling kecil, setahu saya dari umur usia 3 bulan, 4 bulan. Iya, ada udah yang masuk. Ada namanya Aqua Baby gitu yang lagi training sekarang ya. Iya, jadi umur 4 bulan, 5 bulan, 7 bulan nggak apa-apa udah dikenalin di kolam berenang. Tapi ada orang tua yang belum tahu, mungkin baru mulai latihan berenang ya usia 4 tahun, 5 tahun baru mulai. Tapi sebenarnya kalau untuk umur 4 bulan, 5 bulan udah boleh apa-apa, udah boleh dikenalkan. Oke. Nah, gitu. untuk orang tua yang lagi nonton nih,
Mas Abdi boleh kasih tahu nggak apa sih manfaatnya untuk teman-teman ini untuk mengeleskan anak-anaknya itu tadi? Oke, manfaatnya ada banyak banget. Manfaatnya salah satunya untuk apa namanya, mereka punya motorik yang sangat luas ya, karena berenang kan semuanya aktif, kaki, tangan, pernafasan. Jadi motoriknya mau nggak mau dia harus bener-bener Motorik. Iya, motorik itu apa ya? Gerakan kayak melompat, motorik kasar ya, melompat, berlari gitu. Motorik halus kan kayak nulis, menggambar kayak gitu. Ya berenang ngebuat dia lebih punya gerak yang lebih luas gitu. Biar nggak Satu kaku lagi ya. manfaatnya itu apa namanya, imunnya anak lebih kuat kalau berenang karena kan dia olahraga di air, jadi dia punya imun yang cukup kuat daripada orang-orang yang nggak olahraga. Jadi punya daya tahan tubuh yang kuat, yang lebih kuat dari yang nggak olahraga. Ini nih, saya ingat dulu waktu kecil sering ada omongan nih dari orang-orang tua, kalau misalnya anaknya pendek, sana ikutin renang biar tinggi. Nah, itu mitos atau fakta, Mas Abdi? Mungkin kadang jadi fakta karena berenang kan ya itu tadi kita menggerakkan seluruh anggota tubuh. Jadi akhirnya tubuh pada saat lagi apa namanya grow up-nya atau lagi masa pertumbuhannya, terus dia latihan berenang jadi nambah tinggi, itu fakta. Tapi kadang juga ada yang turunan. Kita tahu kalau ada gennya ya orang tuanya mohon maaf agak sedikit pendek, ya nggak bisa kalau udah direnang dikasih apapun ya emang gennya pendek gitu. Oke. Kalau untuk usia yang Mas Abdi pegang tadi 5 tahun sampai 17 tahun, paling sulit pegang anak usia berapa, Mas Abdi? Anak usia 5 tahun. Yang kecil ya malahnya. Masih kecil. Jadi kita harus bener-bener masuk ke dunianya anak-anak dulu. Dia nyambung, kita juga ngobrol enak, dua arah komunikasinya, ya udah jadi enak, mau diarahin kemana enak. Tapi kalau anak kecil kita nggak masuk ke dunianya, dia ya udah dia hanya main-main sendiri. Kalau anak 17 tahun ya enak udah bisa komunikasi dua arah. Gitu. Jadi intinya kalau untuk anak-anak itu kesulitannya selain kita harus mengajarkan renang ke dia, tapi kita harus membuat dia bonding dulu sama kita ya. Bonding, benar. Kita harus buat chemistry dulu pertama kali. Jadi pertama kali datang ke kolam, kita nggak bisa langsung latih, kasih kaki, kasih pernafasan dan lain-lain. Kita harus bonding dulu. Mungkin 10 menit, 15 menit. Kita udah kita udah kenal karakter anaknya gimana, baru kita masuk kasih program. Kalau untuk yang dewasa tidak pernah menemukan kesulitan, Mas Abi? Nah, sejauh ini sih nggak pernah ya, alhamdulillah. Jadi ya normal. Mungkin kalau dewasa itu karena motoriknya sudah agak sedikit kaku. Kalau ada yang apa namanya anak yang malas olahraga atau malas gerak, jadi itu aja kesulitannya. Jadi ketika dikasih apa namanya program latihan atau dikasih gerakan berenang, anaknya itu kaku banget, jadi kayak sedikit ya kaku lah, nggak luas gitu. Jadi kalau dikasih kaki agak kaku gitu, nggak luas ya, itu gara-gara ya itu malas gerak. Jadi itu aja kendalanya kalau anak-anak udah remaja lah ya. Oke. Mas Abdi kan itu tadi kesulitannya untuk anak-anak yang kecil dan dewasa. Nah, saya mau tanya dong, ada nggak Mas Abdi nih pengalaman melatih adik-adik kita yang mohon maaf ya ada kebutuhan khusus? Nah, entah apapun itu ya kebutuhan khususnya, ada pengalaman nggak Mas Abdi? Saya pernah ngelatih anak berkebutuhan khusus. Kebetulan sampai saat ini juga masih ngelatih saya. Mungkin sekitar umur 14 sampai 15 tahun anaknya. Kesulitannya anak berkebutuhan khusus itu harus sabar mungkin ya. Nggak bisa pasti. Karena berbeda anaknya daripada anak yang normal. Anak berkebutuhan khusus ini kan banyak, kayak kelainannya banyak, macam-macam. Jadi kita harus identifikasi dulu. Ini anak ini berkebutuhan tipe apa, kan banyak tipenya. Jadi harus ya kita cari tahu itu dulu. Nanti kalau kita udah nemu ini, misalnya ada kelainan A, jadi kita harus treatmentnya bagaimana, begitu. Gitu. Kalau sulit, ya pasti sulit karena kita apa namanya bukan psikolog lah atau yang menangani hal-hal seperti itu. Jadi ya tapi gak apa, pelan-pelan.
experience buat saya juga, jadi punya pengalaman pernah megang anak spesialis atau anak berkebutuhan khusus. Oke. Harus lebih sabar ya Mas Abdi ya. Iya, sabar. Oke. Itu tadi dengan anak-anaknya. Mas Abdi kan menangani anak-anak nih. Apakah Mas Abdi juga komunikasi dengan orang tua tuh waktu menangani waktu melatih renang ini? Oke, kalau komunikasi dengan orang tuh pasti ya, karena di olahraga apapun itu pasti ada pelatih, ada atlet, ada orang tua. Oke. Nah ini harus segitiga yang harus nyambung terus. Saling mendukung ya Mas Abdi? Iya, jadi kalau kita sama atletnya oke, udah koneksi, udah punya chemistry bagus, ketika sama orang tua yang kita nggak punya chemistry bagus, nanti kadang ada miskomunikasi seperti itu. Tapi kalau ini tiga-tiganya ini udah bagus komunikasi dengan baik, nanti tujuannya bakal lebih baik karena nggak ada miskomunikasi, karena udah saling tahu. Ini pasti kalau sama orang tua ini hal sangat penting menurut saya, nggak hanya dengan atletnya tapi dengan wali atlet atau orang tua anaknya tersebut. Mas Abdi saat ini kegiatannya berarti melatih renang saja ya? Ya, full timer menjadi pelatih berenang aja. Mas Abdi sekarang ngelatih di kolam mana aja sih? Kolamnya saya nomaden ya, pindah-pindah ya. Iya. Ada di Karangpilang, Kakak Usman Harun, ada di Surabaya Barat, di Pakuwon, ada di Hotel Alana, ada di Kolam Dispora juga pernah lagi di sana, atau di Kolam Manya. Jadi ya nomaden. Kalau pelatih renang pasti udah tahu dia harus pindah-pindah gitu, karena nggak punya base camp yang ada base camp, tapi kalau ngelatih anak-anak rekreasi pasti selalu pindah-pindah tempat. Oke. Mas Abdi, setahu saya renang rekreasi itu ada yang privat, ada yang kelas. Nah itu perbedaannya apa sih Mas? Kalau privat one on one ya, jadi kalau pelatihnya satu ya, namanya cuma satu, jadi lebih private, namanya private. Kalau yang kelas, kelas banyak orang. Mungkin satu pelatih bisa handle 4 orang, 5 orang, bahkan lebih. Jadi tergantung masing-masing manajemen atau klubnya masing-masing. Itu bedanya, ya itu aja, cuman one on one. Sama kalau kelas ya kelompok belajar atau kelas kita bilangnya 5 orang, lebih banyak kelas gitu. Berarti ya itu sudah pasti lebih menguntungkan yang privat ya, karena pelatih bisa langsung fokus dengan satu siswa ya. Betul, benar. Karena kalau kelas kita harus mengenal karakter satu persatu. Jadi misalnya ada 5 anak ya, kita harus kenal 5-5-nya ini, baru bisa ngelatih dengan enak. Kalau private ya cuma 1 orang, kita hanya kenal karakternya 1 orang aja, nggak perlu banyak orang, lebih gampang sebenarnya. Tapi beda-beda. Biasanya si pelatih punya skillsnya masing-masing. Mas Abdi, ada yang kelewat nih. Mas Abdi kan tadi cerita nih, kalau Mas Abdi basicnya bukan atlet renang, tapi yang mau saya tanyakan, kenapa Mas Abdi bisa tertarik di dunia renang, bisa masuk di dunia renang, bahkan sampai jadi pelatih renang? Sejak kapan dan bagaimana ceritanya Mas Abdi? Sejak semester 3 waktu kuliah. Jadi saya disuruh sama dosen memilih konsentrasi atau fokus di cabang olahraga apa. Saya memilih olahraga berenang. Jadi pada saat itu saya mulai melatih anak-anak privat, anak klub, mulai pelan-pelan gitu sampai sekarang. Kenapa masih dijalanin? Karena latih berenang ini seru, banyak mengenal anak-anak kecil itu. Maaf Mas Abdi, tadi Mas Abdi bilang klub cabur disuruh milih dan Mas Abdi memilih renang. Kalau boleh tahu, Mas Abdi cabang olahraganya dulunya apa ya? Olahraga futsal. Futsal. Saya suka futsal dari kelas 1 SMA, 2 SMA mungkin mulai main-main. Tapi enggak yang sampai ke prestasi ya Mas Abdi ya? Oke Mas Abdi, udah lumayan lama ya kita tanya-tanya. Ini pertanyaan terakhir dari saya Mas Abdi. Mas Abdi, silakan sampaikan pesan-pesan Mas Abdi untuk anak-anak yang sedang proses belajar berenang atau anak-anak yang sedang proses mengejar prestasi di cabang olahraga renang. Silakan Mas Abdi. Pesan dari saya, kalau anak-anak yang mengejar prestasi mungkin harus konsisten ya. Konsisten, terus harus komitmen apa yang sudah dipilih. Dan satu lagi tetap berusaha lebih keras. Berusaha lebih keras.
latihannya harus lebih keras daripada yang lain. Sama satu lagi jangan lupa berdoa, karena berdoa itu juga penting. Karena kalau kita hanya usaha tapi nggak berdoa, ya nothing hasilnya. Oke. Itu aja sih pesannya buat anak-anak yang lagi mengejar prestasi. Oke. Terima kasih banyak waktunya Mas Abdi. Siap. Sudah mau berbagi dengan kita semua. Dan untuk teman-teman yang nonton yang lagi mengejar prestasi di dunia renang ataupun yang lain, semoga tercapai semua yang kalian cita-citakan dan yang kalian kejar. Sampai ketemu lagi di podcast saya selanjutnya. Bye bye.